pemerintah Provinsi Banten, di Badan Diklat Provinsi Banten, tepatnya di Karangtanjung, Prof. Alasan untuk ngambil S2, kebetulan selain tuntutan pekerjaan juga untuk menambah ilmu ya, Prof. Amin. Sekian. Mohon maaf ini nggak terlalu jelas. Nggak apa-apa, yang penting suaranya udah jelas kok. Oh iya, siap, Prof. Makasih semuanya. Salam kenal Bu Ovi sama teman-teman mahasiswa S2. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga dilanjut. Silakan mungkin Pak Eli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Prof. Semoga sehat selalu ya, dan kawan-kawan di Pasca Sarjana S2 Setia Banten mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu. Izinkan untuk memperkenalkan diri saya Pak Prof. Saya dari nama saya Jamal Kumaili. Kadang-kadang suka dipanggil Jamal, dipanggil Eli gitu. Kalau di sini dipanggil Eli, banyaknya cewek. Dan alamat saya yaitu asli dari Kampung Gunung Batu, Kecamatan Cilograng, paling ujung Pak Prof, Lebak Selatan, Kecamatan Cilograng. Alasan saya masuk di S2 pasca sarjana ini, saya sangat tertarik, mudah-mudahan ingin menambah ilmu dan pengalaman, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Bukannya saya tidak untuk bersyukur pada sarjana yang sebelumnya saya mengambil yaitu S1. Sebutnya S1-nya PAI, Pak Prof. Oke, terima kasih semuanya. Mohon dan bimbingannya Pak Prof, nambah-nambah ilmu dari S2-nya. Terima kasih. Dipersilakan ke Bapak Irwan. Silakan dilanjut aja Pak Irwan. Enggak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan Prof. Nama saya Irwan Zaini. Saya sebenarnya aslinya dari Sumatera, Prof. Cuman tinggal di Serang, udah tetap di Serang. Pekerjaan saya marketing bank swasta. Latar belakang pendidikan S1 saya dari S1 Ilmu Pemerintahan Unila, Prof. Universitas Lampung. Alasan mengambil STIA di jurusan administrasi bisnis ini karena saya pertama cita-cita saya ingin jadi pengajar, tenaga pengajar, Dok. Baru kesampaian umur segini baru ngambil S2-nya gitu. Karena setelah lulus 2010 dulu S1-nya mungkin belum karena biaya jadi belum ngambil S2-nya. Baru kesempatan sekarang bisa ngambilnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Alfi. Ya, silakan Pak Asep. Prof, saya Asep Saiful, Pak Prof. Asli Pandeglang, Pak Prof. Mohon maaf, Pak Prof, ini di jalan lagi nyetir. Saya berhenti dulu. Pak. Ya, saya berhenti dulu dengan suara Prof. Alhamdulillah.
Saya awalnya guru 10 tahun, guru SMK Pak Prof. 3 tahun jadi kepala sekolah, 1 tahun kemarin dilantik. Jadi sekarang kasih di SMK KCD Pandeglang Pak Prof. Ya. Amin, Kasih. amin. Ya gitu Pak Prof. Jadi masuk bisnis ini ya ingin tahu urusan lah. Bisnis itu kan urusan apa saja Pak Prof. Gitu ya. Ya. Siap. Ya, terima kasih Pak Prof. Makasih. Yang penting aman di jalan, Pak. Siap Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Amin, amin. Lanjut, silakan. Lanjut silakan Bu Evi. Baik, Bu Olvi. Waalaikumsalam. Salam. Bu Olvi, Prof, mohon izin perkenalkan. Saya Tin Kurnia, saya asli dari Pandeglang. Ini kebetulan gelap karena memang saya lagi di mobil, saya lagi bawa anak berobat, mohon maaf. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting selamat semuanya. Yang penting mendengarkan suara kita semua ya. Amin. Kebetulan memang S1 saya juga alumni dari STIA Banten juga, Prof. Mungkin saya udah cinta sekali nih dengan STIA. Ya, alasan saya milih pasca sarjana di STIA dengan ilmu administrasi bisnis yang awalnya saya administrasi publik, saya beralih ke bisnis karena mungkin pertama alasannya saya ingin linearitas Bu Olvi, Prof, dari ijazah sama mapel yang saya ampuh karena kebetulan saya guru, jadi ingin linearitas gitu. Keduanya ingin menambah pengalaman, gitu. Pengalaman, wawasan ilmu gitu. Mungkin itu Bu Olvi, Prof. Iya, Bu. Ya, makasih. Atur nuhun. Salam. Assalamualaikum Bu Olvi, saya lanjut ya. Mangga. Assalamualaikum Pak Prof dan Waalaikumsalam, semuanya. Bapak. Perkenalkan, nama saya Asep Jamaluddin Akbar. Kalau di situ Jamaluddin Akbar, Pak. Asal saya asli dari Pandeglang, Mandalawangi, tapi tempat tinggal saya di Karangtanjung, Kadung Merak, Karangtanjung, Pak. Pekerjaan saya dari 2018 saya di Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah sampai sekarang mungkin saya sebagai istilahnya analis data di Kementerian Pandeglang, Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Alasan saya mengambil S2 di STIA Banten, yaitu mungkin kalau dilihat dari background S1 saya S1 PAI, tapi dikarenakan pengalaman saya mungkin dari semenjak tugas di Kemenag, memang dulu saya pernah jadi guru, terus pernah jadi staf juga di MTSN 1 Pandeglang, dan sekarang mungkin tugas saya kebanyakan memegang aplikasi, Pak. Dari mulai aplikasi digital pembelajaran gitu kan, dan mungkin ini saya melanjutkan ke S2 di STIA Banten. Mudah-mudahan istilahnya dapat inspirasi dan pengetahuan yang baru, Pak. Jadi kebanyakan mungkin untuk administrasi bisnis ini yang saya alami walaupun baru kemarin, mungkin di sini ada hal-hal yang begitu istilahnya serba ingin tahu saya, seperti itu. Dan terinspirasi juga istilahnya istri saya alumni STIA Banten, dan Pak Agus Lukman adalah teman saya, Pak Iin Solihin juga teman saya istilahnya. Mudah-mudahan, saya mohon doanya Pak Prof ya. Jadi mungkin dari saya cukupkan sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu disambung ya.
Silahkan Ibu Via. Selamat malam teman-teman semua, Profesor. Saya Via, saya dari Serang. Untuk S1-nya saya lulusan S1 Bahasa Inggris. Sekarang saya bekerja sebagai guru di Global Indonesia. Untuk alasan tersendiri, kenapa melanjutkan S2, karena saya tentunya ingin belajar dan mengetahui selain dari saya kan pendidikan, jadi saya belajar administrasi karena SMA pun saya administrasi perkantoran. Begitu. Terima kasih. Kasih Ibu. Ya, saya masuk ke Via. Silahkan. Lanjut ya. Ya, silakan Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, Prof. Mangga, Pak. Ya, nama saya Dede Sumantri. Alamat saya di Pagelaran, Prof. Di Pagelaran ya. Iya, di Pagelaran, Pandeglang. Sekarang saya kerja di kantor DPRD Kabupaten Pandeglang. Jurusan kuliah saya dulu administrasi bisnis. Oke. Ya, S1-nya di STIA Banten ngambil jurusan administrasi bisnis. Jadi yang jadi motivasi ingin melanjutkan pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan dulu di S1. Amin. Untuk bisa dilanjutkan di S2. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan dilanjutkan, Pak. Assalamualaikum, Telvi, Prof. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Prof, perkenalkan nama saya Dinis Diwardani. Saya adalah mahasiswa angkatan pertama, Prof. Jadi saya sekarang sudah menginjak di semester kedua. Dikarenakan awal perkuliahan saya tidak mengikuti matrikulasi, jadi saya mengikutinya sekarang karena kemarin itu daftarnya lambat gitu, Dok. Saya berasal dari Kecamatan Munjul, wilayah selatan Kabupaten Pandeglang, bekerja di kantor Kecamatan Munjul. Dan kebetulan bertetanggaan itu dengan Pak Asep Saepul yang tadi sudah memperkenalkan diri. Oke. Ya, jadi alasan saya kenapa ingin berkuliah S2, mungkin tuntutan pekerjaan juga ya Prof ya, dan investasi yang berharga mungkin untuk di masa yang akan datang, untuk golongan juga ya, perangkat dan golongan mungkin seperti itu. Tuntutan zaman. Kenapa Prof? Tuntutan zaman. Betul, iya. Jadi kebetulan anak-anak saya masih kecil. Nanti kalau nunggu kuliahnya nanti lagi, mungkin pembiayaannya juga makin membengkak ya Dok ya, begitu. Ya mungkin itu seperti itu Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau mau nambahin buku, silahkan lanjut mungkin Pak Yusuf. Suara saya terdengar? Mohon maaf ini. Jelas Pak Yusuf, jelas. Oh iya, terima kasih Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, rekan-rekan. Perkenalkan nama saya Yusuf Sastra Suganda. Kebetulan saya sekarang bekerja di SMA Negeri 1 Baros, Kabupaten Serang. Kemudian untuk S1 saya dulu di UNJ, Prof. Universitas Negeri Jakarta, jurusannya bimbingan konseling. UNJ ya Pak ya? Iya Prof. Di UNJ jurusan bimbingan konseling. Rawamangun Pak ya? Di Rawamangun Prof. Di Rawamangun Muka. Masuk ke S2 administrasi bisnis sih bagi saya ini salah satu hijrah pertama dalam hidup saya. Kenapa? Karena di Banten BK S2 itu nggak ada, Prof. Satu, yang kedua,
kalau saya S2 di Jakarta ataupun di UI atau di mana gitu ya yang ada, atau di UPI Bandung gitu ya yang ada S2 BK-nya, kemungkinan untuk mendapatkan izin belajarnya agak susah, Prof. Jadi saya dengan rasionalisasi yang saya pegang gitu ya, dengan apa namanya beberapa pertimbangan yang saya pegang, akhirnya saya pilih S2 di STIA Banten gitu. Sekalian apa namanya dekat, kemudian untuk izin belajarnya juga sepertinya akan lebih mudah gitu ketimbang saya harus apa namanya S2 dengan linear saya lebih tetapi universitasnya jauh gitu. Jadi biasanya agak sulit sekali untuk mendapatkan apa izin belajar dari BKD Provinsi Banten. Itu mungkin Prof. Terima kasih. Salam kenal buat teman-teman semua, rekan-rekan semua. Atur nuhun Pak Yusuf. Enggak. Jelas buat saya. Silakan mungkin Bu Neni ya, belum memperkenalkan diri. Silakan. Silakan Bu Neni mungkin mau memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum Prof. Perkenalkan nama saya. Waalaikumsalam. Nama saya Neni Hoirunisa. Saya dengan Teddy ini ya, dari angkatan pertama Prof. Oh sama tadi ya? Ya, kita nggak ikut matrikulasi waktu itu karena telat daftarnya. Saya kerja di BPSDM provinsi dengan Bu Vega tadi yang pertama perkenalan diri. Ya, Bu Neni. Iya. Kenapa ngambil S2 di sini? Pertama tuntutan pekerjaan ya Pak ya. Seperti Bapak bilang tadi, tuntutan zaman. Dulu zamannya S1, sekarang S2. Mungkin nanti harus S3, tuntutannya seperti itu. Terus kebetulan kampusnya dekat dengan rumah. Gitu. Jadi enak kalau ada apa-apa, kalau online pun enak gitu, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Atur nuhun Ibu, makasih banyak. Mungkin untuk mahasiswa baru yang ikut matrikulasi sudah perkenalan Prof. Selebihnya memang ini ada yang ikut gabung dari mahasiswa angkatan pertama juga Prof. Kita persilahkan saja gitu kalau mau ikut gabung tadi. Ya, makasih Mbak Alfi. Mungkin kalau boleh dimulai dari share screen yang tadi materinya. Baik Prof. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Mbak Alfi dan teman-teman yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gembira sekali malam hari ini bertemu dengan Bapak Ibu yang mungkin besok siang ketemu lagi, ya. Karena yang topik malam hari ini adalah mengenai matrikulasi, ya. Judulnya pun sudah ditentukan, yaitu bagaimana praktek kontemporer perkembangan administrasi dalam sektor publik dan bisnis di Indonesia ya. Ini diskusi malam hari ini kita hanya ya bincang-bincang saja ya. Karena di antara kita ini pengalaman masing-masing punya kelebihan masing-masing dan kita saling belajar di sini ya. Saya pikir benar sekali apa yang diungkapkan oleh Pak Mas Menteri. Semua yang kita temui anggaplah sebagai guru dan setiap tempat anggaplah sebagai sekolah ya. Nah malam hari ini sekolah kita di virtual ya. Nanti tolong apa yang saya sampaikan di sini dikritisi ya. Artinya apakah perkembangan yang saya tulis di sini
di sektor publik maupun sektor bisnis, apakah sudah tepat saya diskusikan pada malam hari ini. Silakan Mbak Olvi, next. Ya, jadi kalau mau ditunjukkan praktek kontemporer ya. Jadi di sini kan coba bandingkan praktek administrasi ya, tempo dulu. Saya pakai tulisannya tempo dulu, pakai ejaan lama. Nanti kita bandingkan dengan praktek administrasi tempo kini ya. Jadi kita lihat, mohon nanti dikritisi apakah di Banten sama dengan di Jakarta apa tidak ya. Misalnya pengurusan KTP, SIM, dan perpanjangannya butuh waktu berapa lama? Ya, saya nggak tahu nanti kalau di Banten setiap desa ataupun setiap kabupaten mungkin berbeda-beda ya. Kemudian pengurusan surat nikah maupun surat cerai, tanda kenal lahir, ini kalau di Banten atau di tempat lain ya, kira-kira butuh waktu berapa lama? Kemudian pengurusan surat tanah, pengurusan IMB, izin berdagang, butuh waktu berapa lama? Kemudian pengurusan pengambilan barang di terminal peti kemas, ini untuk aspek bisnis ya. Dulu berapa lama, sekarang butuh waktu berapa lama? Kemudian pengurusan izin ekspor impor dari Kementerian Perdagangan, butuh waktu berapa lama? Dan masih banyak yang lain ya. Ini semua adalah praktek administrasi tempo dulu ya. Sekarang saya mau diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau ngurus KTP, SIM, dan perpanjangannya di Banten butuh waktu berapa lama ya Pak ya? Tergantung amplopnya, Prof. Nggak boleh. Amplop bisa ditangkap sama KPK nanti. Tapi faktanya di lapangan memang seperti itu, Prof. Kalau yang resmi berapa, Pak Irwan? Yang resmi nggak pakai amplop? Saya kurang tahu kalau itu, Prof. Ini bapak-bapak yang dari Pemda pasti jauh. Kalau waktunya berbulan-bulan, dong, Prof. Masa sih? Gimana bapak-bapak yang lain? Mohon maaf Pak Prof, saya pemaparannya. Saya pernah menangani warga yang ingin membuat KTP. Kebetulan saya di sini ikut serta ya, ikut serta kerja di desa, pemerintahan desa sebagai staf BPD juga. Saya pernah mengurus KTP, khususnya KTP warga ya. Itu perkiraan kalau saya mencari informasi dari Kabupaten Lebak, dari itu Dukcapil, biasanya kalau misalkan ada sebutnya belangko, biasanya kalau ada belangko itu cepat Pak Prof. Ya kisaran hampir 3 hari lah, apalagi sekarang itu elektrik ya, jadi lewat aplikasi yang ada itu bisa untuk sementara ini. Kalau untuk sementara ini emang belum bisa membuat eKTP elektronik. Jadi punya nggak ada. Biasanya itu bukan dalam arti dalam arti emang nggak dipungut biaya sih ya, nggak dipungut biaya. Cuman cuman disebutnya itu administrasi jauh gitu ya, perjalanan, tapi nggak dipinta gitu. Itu kadang-kadang ada yang ngasih, ada yang enggak, karena sekarang itu udah mulai elektrik dari Dukcapil itu cuman dikirim langsung ke, khususnya di sini ya, khususnya di Kecamatan Cilograng. Jadi cuman hanya membayar dari kantor pos atau lewat JNT JNE. Untuk sekarang itu seperti itu Pak Prof. Kecuali secara urgen, secara ingin langsung gitu ya, secara langsung ingin cepat karena banyak urusan-urusan, biasanya gitu masyarakat suka dibantu langsung ke daerah Rangkas Bitung kabupaten, tentunya membutuhkan biaya. Cuman dikasih potnya hanya memberikan sebuah terima kasih aja seperti itu. Tapi untuk kita meminta enggak sih. Emang waktu dulu itu
sebelum apa ya ektp digratiskan itu apa ya, biasanya suka membutuhkan uang hanya meminta 50.000 itu Pak Prof. Dan SIM, untuk SIM itu kadang-kadang ya kita lewat, ada yang lewat belakang secara langsung gitu ya, sebutnya SIM apa ya, nembak. Kalau emang membutuhkan proses itu sangat betul lama dan kegigihan kesabaran, dan lulus dan tidaknya itu SIM apa ya, SIM A, SIM C ya, itu mungkin Pak Prof. Pak Jamal, saya mau tanya ya. Ya, di Pak. Banten ada PTSP nggak? Pelayanan terpadu satu pintu. Lewat kecamatan Pak Prof. Oh enggak, ini yang di mall kadang-kadang. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang di Jakarta itu pelayanan terpadu satu pintu itu bukan di kantor Pak, itu di tempat-tempat keramaian ya. Kalau kita mau memperpanjang SIM itu juga di mall Pak kita. Ya, itu waktunya kira-kira cuma 20 menit Pak. Ini contoh-contoh ya. Makanya ini karena Bapak-bapak sebagian besar dari Banten, saya mau tanya ya. Jadi pengurusan KTP, SIM dan perpanjangannya itu bukan bilangan hari Pak, menit. Ya. Betul Pak. Nah, jadi Pak Jamaluddin Akbar paham ya bahwa ini saya kasih contoh di Jakarta, tapi mungkin belum relevan buat Banten. Tapi nanti setelah bapak-bapak ini nanti mengalami pengembangan administrasi yang benar, ya tentunya nggak susah kok nanti. Pasti, apalagi nanti setelah mengikuti kuliah ini, kemudian dipraktekkan, rasanya tinggal dikloneng aja Pak. Jadi surat KTP, SIM, ya surat nikah. Kalau mau nikah berapa lama Pak di pengadilan agama Pak? Yang menambahkan Pak Prof ya, mohon maaf, mudah-mudahan ini istilahnya kita berbicara sedikit pengalaman mungkin, dikarenakan yang pertama untuk pembuatan KTP terus kartu keluarga memperbaharui atau membuat baru, sepengalaman kita kalau misalnya kita suka di Kabupaten Pandeglang itu khususnya yang bergelut di data pendidikan, yaitu detail siswa, detail guru, itu jadi bagaimana istilahnya dari individu tersebut untuk mengurusnya. Yang jelas, Bapak, jadi sepengalaman saya, ketika responsif si orang itu untuk menguruskan, maka paling lama itu cuma 1 hari, Pak. Ya. Hanya kendalanya mungkin untuk Kabupaten Pandeglang itu sendiri itu jarak tempuh Pak. Iya. Bagi yang misalnya di wilayah Sumur, di wilayah istilah Cimanggu, itu memang mereka ketika mereka tidak mau mengurus sendiri, maka mereka mempercayakan ke pihak aparatur desa atau kecamatan. Betul. Bisa juga mereka istilahnya langsung ke kecamatan. Itu memang merupakan membutuhkan waktu yang beberapa lama gitu, sampai 3 hari. Bahkan mereka mempercayakan memberikan istilahnya transportasi, wajar mungkin ya. Terus yang kedua Pak, kalau untuk pengurusan apa namanya SIM, pengalaman saya mereka jadi pihak Polres dalam tanda kutip istilahnya di Telantas itu mereka sekarang sudah menambah pelayanan, yaitu mobil keliling Pak. Mobil keliling. Nah, itu dia. Itu untuk di Pandeglang itu setiap hari adanya di Terminal Mengger. Dan alhamdulillah di Pandeglang ini sudah dibentuk atau sudah terbentuk MPP, Mall Pelayanan Publik. Alhamdulillah Pak. Termasuk dari Kemenag pun suka istilahnya sudah diberikan jadwal itu per hari-perharinya, dari mulai pengurusan surat nikah, akta cerai, seperti itu Pak. Terus kalau misalnya untuk ini kendala memang kita juga suka menemukan kendalanya, misalnya tidak ada
belangko KK, tidak ada belangko istilahnya KTP, memang 1 tahun ke belakang seperti itu. Tapi nyatanya mungkin mudah-mudahan pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik. Itu saya kira mungkin hanya sebuah alasan Pak ya, Pak Prof ya. Dalam artian mungkin entah itu oleh oknum atau bagaimana seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang dikarenakan ini pengalaman kata Pak Prof tadi, Mas Menteri itu kan menganjurkan data yang di-input via aplikasi itu data yang harus akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Nah, mungkin dari saya tambahan cukup sekian Pak. Mudah-mudahan. Ya. Jadi Bapak Ibu tahu ya bahwa sekarang ini administrasi sudah bergeser Pak ya ke yang tempo dulu, sekarang sudah tempo kini Pak. Dengan adanya digitalisasi ini semua dimudahkan Pak. Nah kalau semua dimudahkan dengan teknologi itu sekarang belum tentu mudah gitu loh. Karena yang sulit ya pola pikir kita aja ya. Kalau semua warga mengikuti perkuliahan di STIA Banten ini, mungkin untuk meniru negara-negara yang sudah maju sebetulnya nggak ada masalah ya. Seperti contoh kalau di bidang bisnis ya, di terminal peti kemas Tanjung Priok ya, tadinya Pak Jokowi marah-marah karena begitu barang turun dari kapal itu kita bisa ngambil 7 hari Pak, namanya dwelling time ya. Tapi sekarang sudah 3 hari Pak ya. Sebab kalau 7 hari itu membayarnya nyimpen di Priok itu mahal sekali. Ada biaya penertiban ya. Iya. Nah jadi sekarang ini sudah dimudahkan ya. Tapi kita masih ketinggalan dengan Singapura. Singapura masih hanya 1 hari Pak ya. Jadi tapi karena Singapura volumenya tidak sebesar di Tanjung Priok. Tapi Indonesia sudah lumayan Pak. Ini sudah lumayan, tidak 7 hari lagi. Nah, jadi kalau ini saya teruskan ya, Mbak Olvi di slide berikutnya Mbak. Ya. Nah, ini praktek administrasi tempo kini Pak, di era digital ya. Dengan adanya PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan perpanjangan KTP SIM hanya bilangan menit Pak. Pengambilan barang di terminal peti kemas tadinya dwelling time-nya 7 hari, sekarang bisa 3 hari atau 2,79 hari Pak. Tidak sampai 3 hari. Masih banyak contoh praktek di sektor publik maupun sektor bisnis yang pelayanannya semakin membaik ya. Tadi dikemukakan oleh Pak Jamaludin di Korlantas saja sekarang sudah muter ya, ada mobil keliling orang-orang yang nggak punya SIM supaya ikut aturan supaya tertib. Malah kita menjemput bola Pak, bukan orang-orang yang datang ke kantor polisi, tapi polisinya yang keliling ya. Nah, cuman nanti standarnya harus diukur juga. Nah, ini semua ya, ini adalah tentang elemen-elemen administrasi yang sudah diperbarui ya. Nah, sebentar lagi Bapak Ibu sekalian akan saya putarkan film pendek ya. Film pendek yang nanti supaya Bapak Ibu menyimak ya, bahwa sekarang dunia di bidang tatanan administrasi sudah berubah semua. Silakan terus Mbak Olvi dijalankan. Nah ini kalau di tatanan administrasi kita harus mengenal 7S namanya Pak. Besok pagi saya ulang lagi ya. Tapi malam hari ini sebagai pengantar matrikulasi ini penting sekali untuk dipahami bahwa SS itu semua harus dilaksanakan agar supaya tata kelola administrasinya itu baik ya dan benar ya. Yang merah itu mengenai hard S ya. S yang tidak berhubungan dengan manusia, yang di bawah ini nanti yang berhubungan dengan manusia Pak ya. Strategi, structure, systems itu
bukan menyentuh tentang manusia, tapi yang skill, staff, style of leadership itu kepemimpinan dan budaya organisasi itu nanti tentang organisasi. Nah, untuk mempersingkat kejelasan ini, ya, saya sebentar lagi akan saya kirimkan ke Mbak Olvi, ada film pendek ya mengenai 7S ini. Mudah-mudahan nanti bisa ditonton sama-sama. Ya, Mbak Olvi masih punya file yang mengenai 7S McKinsey nggak, Mbak? Untuk video ya, Prof. Video ya. Masih ada nggak? Bentar ya, Prof. Olvi. Ini cek dulu ya. Cek. Kalau untuk yang 7S kayaknya nggak ada, Prof. Adanya yang Huaxi yang sama undang itu kalau itu untuk besok, Mbak. Oh iya. Tapi malam hari ini saya mau pertontonkan 7S. Mbak bisa unduh di YouTube nggak, Mbak? Bisa, boleh, Prof. Kalau ini. Ya, di YouTube ada. Atau Mbak. ada linknya ini, Prof. Udah bisa ini tigus tilu poe kan. Saya mau carikan ya 7S-nya. Siap, Tapi Prof. Mbak coba cari 7S yang ini. Mbak coba diklik di YouTube, Mbak, 7S, Mbak. Siap, Prof. Satu udah saya kirim, Mbak. Itu ya, diputar dulu yang bahasa Indonesia. Baik, Prof. Bentar ya, Prof. Halo semuanya, saya Irfani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai McKinsey 7S Framework. Framework ini sangat terkenal, dibangun oleh McKinsey. Ini membantu untuk mengeksplor mengenai struktur organisasi. Melalui sesi ini, kita akan mengetahui gambaran mengenai McKinsey 7S Framework. Kemudian kita juga akan tahu kapan kita cocoknya menggunakan McKinsey 7S Framework ini. Kemudian kita juga akan mengetahui bagaimana cara menggunakan McKinsey 7S Framework. Dan yang terakhir, kita juga akan melakukan final analysis mengenai McKinsey 7S Framework. McKinsey 7S Framework merupakan manajemen tool yang sangat bermanfaat untuk mengorganisasikan perusahaan secara holistik dan efektif gitu ya. Framework ini juga bermanfaat ketika kita akan menganalisis keselarasan antara elemen-elemen yang ada dalam suatu organisasi. McKinsey 7S Framework ini juga bermanfaat untuk menganalisis gap antara kondisi existing dengan kondisi di masa depan terkait dengan elemen-elemen yang ada di organisasi. 7 elemen esensial yang penting di perusahaan, yaitu ada di sini ada aspek hard skill dan juga mengcover juga aspek soft skill. Elemen hard skill yang ada di McKinsey 7S Framework ini antara lain adalah yang hal-hal yang sifatnya rasional dan tangible gitu ya, mencakup strategi, structure dan juga sistem. Sementara elemen soft yang ada di dalam organisasi menurut McKinsey ini ada value, style, staff dan juga skill. Nah, premis utama dari McKinsey 7S Framework ini adalah ketujuh elemen tersebut, baik itu hard maupun soft yang ada di dalam organisasi, itu harus selaras karena elemen-elemen tersebut saling reinforce satu dengan yang lainnya menuju ke suatu tujuan. Jadi jika ada satu elemen yang sifatnya tidak selaras, baik itu dari sisi staff, skill, maupun share value atau yang lainnya, maka kinerja organisasi secara keseluruhan menjadi tidak optimal. Tugas kita selaku manajemen
manajemen dan juga selaku decision makers yang ada di organisasi adalah menyelaraskan ketujuh elemen tersebut. Kapan kita menggunakan McKinsey 7S Framework? McKinsey 7S Framework ini dicocok digunakan ketika kita ingin mendefinisikan atau menganalisis elemen-elemen terpenting yang ada di organisasi. Yang kedua, model ini juga sesuai digunakan untuk menganalisis kondisi organisasi yang ada saat ini. Dan yang ketiga, model ini juga sesuai gitu ya digunakan untuk mengakses viability gitu ya dari beberapa rencana strategis perusahaan dengan melihat perspektif capability yang ada di dalam organisasi. Yang terakhir, kita bisa menggunakan McKinsey 7S Framework ini sebagai kompas gitu ya, sebagai tools untuk mengetahui apakah elemen-elemen yang ada di dalam organisasi ini menuju ke arah yang sama gitu ya. Kalau misalnya ada yang nggak sama dari 7 itu, maka perusahaan kinerjanya menjadi tidak optimal dalam mencapai tujuannya. Yang pertama, kita harus membangun matriks gitu ya, yang berisi kombinasi di antara 7 elemen tersebut, di mana di situ akan kelihatan konflik dan juga possible solutions-nya gitu ya. Yang kedua, kita harus memutuskan ya, bagaimana caranya melakukan adjustment terhadap strategi atau bagaimana mengubah elemen organisasi agar selaras dengan strategi yang ada. Contohnya di sini ada matriks gitu ya antara beberapa elemen itu. Strateginya misalnya kita di organisasi itu punya suatu intended strategi untuk mengubah konsep perusahaan transportasi dari yang semula itu model pipeline gitu ya, seperti perusahaan taksi, bus, dan segala macamnya, kita ubah menjadi berbasis platform gitu ya, seperti Uber, Gojek, Grab, dan segala macamnya. Nah, di sana kita mengetahui bahwa salah elemen skills itu kita perlu penguasaan di bidang teknologi gitu ya, penguasaan teknologi platform. Nah, itu ketika kita crosskan antara skill dengan elemen staff, maka kita tahu bahwa organisasi kita saat ini memerlukan driver gitu ya, driver, sopir gitu ya, yang memiliki usia muda yang melek terhadap teknologi. Itu adalah keselarasan yang dibangun dengan menggunakan McKinsey 7S Framework. Jadi strateginya apa, kemudian skill yang dibutuhkan apa, kemudian masuk lagi ke staffnya harus seperti apa. Semuanya harus selaras. Kalau misalnya ada yang nggak selaras gitu ya, misalnya kita ingin masuk ke perusahaan yang sifatnya transportasi platform, kita skillnya perlu penguasaan teknologi, tapi kita dari sisi staffnya nggak dilakukan pelatihan atau perekrutan yang sesuai, maka itu tadi kita bisa tidak selaras dan tidak searah untuk menuju tujuan tersebut. Inilah pentingnya McKinsey 7S Framework. Masing-masing elemen yang ada di McKinsey 7S Framework itu memiliki 2 titik yang ekstrim gitu ya. Contohnya, misalnya strategi itu ekstrimnya adalah sifatnya plan gitu ya, kita terencana dari awal, atau yang sifatnya opportunistic, ada yang intended atau emergent. Kemudian dari sisi structure kita juga ada yang sifatnya elitis dan juga ada yang sifatnya pluralis gitu ya. Dari sistem ada yang sifatnya mandatory, kemudian ada yang sifatnya discrete. Nah, ini kita harus mencari gitu ya di antara 2 titik ekstrim tersebut, kira-kira kita harus masuk ke level yang mana, jangan terlalu kiri atau terlalu kanan atau di tengah-tengah, kita harus selaraskan semuanya. Itu tadi adalah gambaran mengenai kapan kita menggunakan dan bagaimana cara menggunakan dari McKinsey 7S Framework. Nah, di sini final analysis-nya kita tahu bahwa model ini gitu merupakan model organisasi yang clean dan robust gitu ya untuk menyelaraskan elemen-elemen yang ada dalam organisasi. Namun demikian, kita juga tahu bahwa McKinsey 7S Framework ini memiliki beberapa kelemahan gitu. Yang pertama, soft element gitu ya seperti skill, staff dan segala macamnya itu masih sulit untuk diukur. Gimana sebenarnya kita mengukur skill yang dibutuhkan? Ini sulit gitu ya, hal yang sifatnya agak intangible. Terus kemudian penggunaan 7S Framework ini juga terbatas pada confrontation metric gitu ya. Sedangkan hubungan antara elemennya itu meskipun premisnya adalah harus laras, tapi kita nggak tahu bagaimana agar itu hubungan kausal antara satu staff dengan skill itu mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Itu masih agak sedikit abstrak gitu ya, dan konseptual. Yang terakhir, hal ini berdampak pada akhirnya tidak diperolehnya improvement suggestion dari penggunaan 7S Framework ini. All, itulah manfaat dari McKinsey 7S Framework. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye. Baik, Prof. Sudah selesai.
Siap, Prof. Videonya sudah selesai diputar. Baik, Bapak Ibu sekalian, kelihatannya sederhana ya, 7S ya. Itu masing-masing S itu kuliahnya 1 semester tuh, Pak. Nggak gampang. Ya, supaya tahu bahwa kelihatannya praktek administrasi itu pasti berkaitan dengan struktur. Kenapa dulu layanan lambat? Kalau strukturnya terlalu tinggi, ya. Kenapa layanannya lambat? Karena sistemnya tidak cocok, karena manual semua. Nah, 7S ini nanti besok kita akan bahas ya. Kita akan bahas agar supaya materi-materi ini ya bisa kita tingkatkan kegiatan-kegiatan perkuliahan di STIA Banten. Dan Mbak Olvi, kapan-kapan saya pengen offline ya Mbak ya, supaya saya bisa ke Pandeglang ya Mbak ya. Baik Prof, siap. Nanti kita atur jadwalnya Prof. Jadi jangan online terus nggak nyaman saya. Nah, Siap Prof. Malam hari ini kalau masih ada nggak ada komentar, saya lanjutkan sedikit ya Mbak ya, yang materi yang tadi PPT-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi yang disampaikan oleh pembicara yang di YouTube tadi, ya, itu membahas 7S ya. S yang merah ini yang tidak berkaitan dengan manusia semuanya. Kemudian yang coklat itu yang berkaitan dengan manusia. Ya, ini tolong diperhatikan. Kemudian next Mbak, diteruskan. Ya, jadi ini saya khususnya buat teman-teman yang di bidang bisnis ya. Ini dari jurnal Harvard Business Review, itu yang mencoba menjelaskan agar supaya bahwa tatanan organisasi di masa yang akan datang itu harus diredesign ya. Karena pengelolaannya administrasi di era transformasi digital ini dan era normal baru ini harus dirombak semuanya. Nah, mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu yang ada di dalam online ini supaya paham bahwa semuanya sudah berubah, Pak. Jadi kata kuncinya adalah kalau Anda nggak mau berubah, matilah organisasi. Itu kira-kira topik ini nanti barangkali ingin saya sampaikan, saya ulang besok pagi, agar supaya berkaitan dengan masalah teori organisasi. Next, Mbak Olvi. Nah, kalau kita nggak mau merubah diri, ya, maka Bapak Ibu sekalian bisa melihat ranking Indonesia. Ya. Ranking Indonesia ini yang ada di bawah nomor 3 dari kiri, ya, itu kita berada di ranking 53. Ya. Sementara yang sebelah kanan atas itu Singapura. Itu ranking 5. Ya. Jadi daya saing tahun 2021 ya. Karena berkaitan dengan masalah tata kelola administrasi, kalau kita tidak mau berubah ya ranking kita buruk terus di sini ya. Makanya Bapak Ibu sekalian agar supaya paham bahwa ini materi-materi yang nanti akan kita bahas ya. Jadi bagaimana indeks daya saing ini dunia ya. Nanti saya tunjukkan indeks daya saing daerah. Banten dibanding dengan Jawa Tengah, dibanding Jawa Timur, dibanding dengan
Jakarta itu ada di ranking berapa? Kita ada semua, Pak. Ya, ini ya nggak apa-apa, kita buka-bukaan saja, ya, Pak Jamal ya, agar supaya kita semua paham. Next, Mbak Alfi. Nah, ini kira-kira total ya. Kalau kita diperlihatkan di sini, yang kuning-kuning itu yang rankingnya tinggi, Pak. Ya. Jadi bisa dilihat di sini Amerika, kemudian Switzerland dan sebagainya ya, Norwegia, yang kuning-kuning itu yang tinggi-tinggi semua, Pak. Nah, sementara Indonesia, Bapak, Ibu bisa lihat di sini ya. Nah, materi ini ya, ini tolong nanti malam Mbak Alfi bisa dikirimkan ke teman-teman ya, agar supaya ini sebagai bekal, ya, sebagai bekal bahwa apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini paling tidak Bapak-bapak, Ibu sekalian paham ini gunanya berkuliah itu seperti ini. Walaupun malam-malam kalau belum begitu jelas nanti dikirim ke masing-masing ya Mbak Alfi ya. Terus next Mbak Alfi. Ya. Nah, ini ranking yang ada di sini Bapak Ibu sekalian perlu dipelajari ya. Kalau malam hari ini kita belum sempat melihat-lihat ini ya, Indonesia itu yang ada di sebelah kanan ya, jadi rankingnya masih rendah sekali, 53 ya, dibandingkan dengan yang sebelah kiri tinggi-tinggi semua ya. Ini barangkali nanti buat catatan ya, besok pagi saya mau bandingkan yang ada di Indonesia daerah-daerah ya, nanti kita lihat. Nah, saya nggak mau karena saya terlibat di Banten, saya nggak mau Banten kalah gitu ya. Nah, nanti gimana caranya ya Civitas Akademika SDA Banten ya bersama-sama kita merubah semuanya yang 7S itu ya. Tapi tidak mudah ya. Ini tentu membutuhkan dialog, kolaborasi dan inovasi-inovasi tertentu. Kuncinya raga jatuh ya. Di mobil sama Nah, Dede tadi. ini tolong dilihat Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya. Ini akan terlihat bahwa apa sih sebetulnya yang menjadikan negara kita ini kalah bersaing atau menang bersaing ya. Sebetulnya cuma ada 3 hal ya. Yang pertama berkaitan dengan knowledge ya. Saya lihat di sini peserta dari program pasca kebanyakan guru ya, maupun pamong daripada Pemda ya. Ini knowledge ini penting Pak, di-upgrade ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini ikut kuliah ini artinya untuk mengupdate knowledge ya, supaya pengetahuan kita nambah. Yang kedua, ya, pemanfaatan teknologi. Ya, saya lihat tadi para mahasiswa ada yang terganggu sinyalnya ya. Ya, gimana mau maju kalau sinyalnya putus-putus gitu ya. Jadi Pak Irwan, Bapak sekarang ada tinggal di daerah mana Pak Irwan? Di Serang Kota, Prof. Serang Kota kayaknya sinyalnya aman ya? Tergantung provider, Dok. Padahal Serang lo ya? Iya, benar. Nah, jadi saya mau cek dulu nih sinyal-sinyal mana ya. Kalau Bu Entin, gimana sinyalnya Bu? Bu Entin sinyal gimana? Sinyal terganggu ya? Sinyal Iya, bagus, Pak. Bu. Ibu tinggal di mana? Sinyal bagus, Pak. Di daerah mana, Ibu? Tinggal di daerah mana, Saya Bu? di daerah Bojong, Pak. Bojong Pandeglang. Bojong bagus, Pandeglang ya? Oke. Terus Pak Jamal nih, Pak Jamaluddin sama Pak Jamal Iya, Bojong. Purnevi. Bagus juga sinyalnya ya? Alhamdulillah bagus, Pak. Nah, ini yang Tergantung kedua nih, Pak. cuaca, Pak Prof.
Mestinya nggak boleh, Pak. Mau hujan, mau halilintar nggak boleh, Pak. Ini berkaitan dengan teknologi, Pak. Ya. Jadi mohon nanti dilihat kembali bahwa untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia cuma 3, Pak. Knowledge, teknologi, sama future readiness. Iya. Apa itu future readiness, Pak? Apa yang dimaksud dengan future readiness? Yaitu berkaitan dengan kesiapan kita. Ya. Walaupun kita sekarang sinyalnya kembang-kempis begini, tapi siap nggak kita nanti mengatasi permasalahan ini semua? Nah, ini penting sekali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, 3 hal ini nanti mohon nanti malam-malam kita pikirkan kembali, karena besok pagi ya, besok siang jam 1 ya, kita akan jam berapa? Jam 9 di jadwal, Pak. Pak Prof, kalau nggak salah ya. Jam 1, Pak. Yang salah siapa nih? Saya, Pak? Saya mungkin yang salah, Pak Prof. Betul, Prof. Jam 1 untuk jam paginya beda lagi, Prof. Ada dosen lain. Jadi jatah saya jam sore. Jam 1, Prof. Oke, jadi besok jam 1 ya. Baik, jadi mudah-mudahan besok sinyalnya baik semua. Next, Mbak Alfi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tolong malam hari ini ya, diplototin ya angka-angka ini Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana 2017 kita rankingnya lebih bagus, Pak. Ranking 48. 2018 ranking 51. 2019 42. 2020 itu ranking 43. 2021 itu ranking 48. Itu mengenai talenta, Pak, ya. Kemudian yang berkaitan dengan para guru ya, mengenai training dan education ini, coba Bapak Ibu lihat, tahun 2017 kita 59, Pak. 21 64. Nah, ini kenapa? Ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian akan melihat ya bahwa angka-angka ini penting buat patokan indikator kita. Ya. Kita mau maju kemana dan sebagainya, ini harus kita bedah satu persatu ya. Makanya malam hari ini Bapak Ibu saya kasih PR banyak nih ya. Tolong malam hari ini diplototin ya angka-angka ini nanti ya. Karena besok ini pagi-pagi besok siang akan saya tanyakan lagi ya. Berkaitan dengan materi perkuliahan kita yang namanya teori organisasi. Kalau malam hari ini saya ditugasi membahas praktek-praktek kontemporer. Ya. Itu pengungkitnya adalah 3 tadi. Knowledge, teknologi, dan future readiness. Ya. Nah, ini kira-kira mudah-mudahan malam hari ini habis makan malam nanti bisa baca-baca lagi ya. Karena materi kita nanti akan kita perdalam lagi agar supaya Bapak Ibu nanti setelah selesai mengikuti program Pascasarjana di Setia Banten itu kalau ditanya mengenai kesiapan Banten nanti bisa dijawab dari sini Pak nanti ya. Ini contoh-contoh ya Indonesia dibandingkan dengan United Arab Emirates ya. Itu nanti akan kita lihat sana. Next, Mbak Alfi. Nah, jadi bagaimana mengelola SDM Indonesia di era transformasi digital dan era normal baru. Jadi perubahan berhubungan dengan penerapan ya teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat itu merupakan suatu keharusan ya.
Nah, untuk menerapkan itu tidak hanya sekedar perangkat kerasnya saja, ya. Ini yang harus dikaitkan dengan Bapak Ibu yang para guru di sini, para ASN yang dari Pemda ya. Ini mengenai kompetensi digital, ini juga harus disiapkan ya. Jadi saya nggak tahu ya bagaimana Pak Jamal ini masyarakat Banten ini dibekali dengan kompetensi digital, perangkat digital, penggunaan digital ya. Pada waktu pandemi kemarin COVID itu banyak orang tua yang nggak bisa, yang gagap memakai perangkat digital. Nah, kita karena 2 tahun ini dipaksa, termasuk saya yang tadinya senangnya offline ya, sekarang saya harus ngerti online juga. Ya, bagaimana transformasi digital, infrastruktur digital, kesiapan masyarakat, sistem edukasi digital. Nah, ini nanti menjadi PR kita ya. Jadi malam hari ini Bapak Ibu sekalian, saya nggak akan panjang lebar, tapi ini materinya tolong nanti malam dipelajari lagi ya. Jadi kalau saya sih pengennya malam hari ini saya jelaskan materi-materi yang akan kita lanjutkan besok ya. Tapi nanti malam tolong ini ya habis makan malam nanti dilihat sendiri ya. Apakah hal-hal yang demikian mengenai 3 tadi ya. Mengenai knowledge, teknologi, dan kesiapan kita sudah di mana. Next, Mbak Ovi. Nah, ini dia. Ini yang berkaitan dengan pelayanan publik ya. Jadi, tolong nanti kalau kita sudah berdigitalisasi, berselancar, ya, maka inovasi-inovasi nanti bisa membangun interkoneksitas kita. Ya. Makanya tadi disebutkan bahwa big data dan single data ya itu nggak boleh 2 Pak. Dulu zaman kita masih sebelum tahun 2000 itu kita masih bisa punya 2 KTP ya. Apalagi KTP bisa beli waktu itu ya. Bisa. Jadi kalau TKI mau berangkat ke luar negeri minta KTP terus umurnya diganti. Kalau sekarang nggak bisa Pak. Ya, ini kira-kira seperti itu. Nah, digitalisasi dan inovasi merupakan hal yang penting dalam membangun interkoneksitas ya dalam pelayanan publik supaya efisien, efektif, terukur dan terpadu. Next, Mbak Alfi. Ya. Nah, ini coba lihat ya. Bagaimana tantangan implementasi pelayanan publik untuk digitalisasinya ya. Ini membutuhkan kepemimpinan, kebijakan, infrastruktur, tingkat konektivitas, kesiapan sumber daya, dan sebagainya. Nah, mohon Bapak Ibu sekalian, nanti ini direnungkan ya, apakah materi-materi yang kita diskusikan malam hari ini bisa dijawab apa enggak. Next. Ya, ini contoh ya, data mengenai sebetulnya orang Indonesia ini sudah berselancar dengan internet banyak sekali. Tapi penyebarannya masih belum merata. Nah, kayaknya yang wilayah Banten ini juga nanti angka-angkanya ada juga di sini ya. Bahwa berselancar dengan internet ini merupakan keharusan dan kenyamanan, Pak. Ya, kalau sudah nyaman berinternet pria, ini maka pembangunan di desa akan bisa maju, Pak. Oke, Mbak Alfi teruskan. Nah, ini dinamika penggunaan internet di Indonesia ya. Jadi ini dibagi 143,26 sudah memakai ya. Jumlahnya kan semua 262 jutaan kita ya. Separuh lebih itu sudah pakai ya. Nah, ini tolong nanti dilihat penetrasi pengguna internet ya berdasarkan usia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa usia yang berselancar dengan internet ini
Kalau anak muda lebih cepat sekali ya. Terus kemudian pemanfaatan internet bidang sosial dan politik itu juga ada banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi-materi ini nanti tolong dilihat ya. Kalau ada yang kurang jelas, besok pagi masih ada waktu untuk diteruskan. Ya, next. Nah, ini bagaimana masalah literasi digital ya. Jadi sekarang masih diributkan mengenai proteksi ya. Jadi datanya Pak Jokowi aja semua tahu semua ya. Yang kemarin lagi ribut ya sama Priyanka itu ya. Terus kemudian masalah pemberdayaan dan masalah pemenuhan hak ya. Nah ini konteksnya banyak sekali. Jadi kalau kita tidak bisa memproteksi data kita, ya maka kita suka data kita dipakai untuk pinjam-pinjam dipinjol tuh Pak. Nah ini banyak sekali kasus-kasus ya. Data kita atau data orang lain seolah-olah itu data beneran itu dipakai untuk penipuan. Nah ini tolong nanti dilihat slide yang ini. Next. Nah kemudian kalau kita melihat kembali di sektor publik, ya dengan digitalisasi pelayanan publik, maka pelayanan akan serba cepat, aksesibilitas pelayanan juga makin baik, biaya mendapatkan pelayanan juga makin murah, kemudian terjadi di transparansi informasi publik ya. Jadi siapa yang nakal ketahuan di sini Pak. Ya, kemarin itu kasusnya Gubernur Papua, ya, cuman kena suap katanya 1 miliar, tetapi ya uang yang diputer sama Pak Gubernur itu terbaca di dalam PPATK, Pak. PPATK itu bisa membaca aliran dana. Makanya Bapak Ibu sekalian, para ASN ya, jangan main-main dengan digitalisasi ini ya. PPATK itu bisa membaca, misalnya Pak Jamaluddin Akbar atau Pak Jamal Gunardi, itu uangnya yang ditaruh di bank itu Bapak putar-putar kemana terbaca sekali Pak. Makanya KPK itu nangkap yang OTT itu Pak mudah sekali Pak. Ya, jadi perputaran uang itu bisa dipantau dari digitalisasi ini. Ya, kemudian masalah biaya mendapatkan pelayanan, transparansi informasi publik, semuanya ada di sini semua Pak, angka-angkanya. Next Mbak Alfi. Dengan transformasi digital, inovasi pelayanan publik, kesejahteraan sosial, maka akan bisa kita penuhi semuanya ya. Memperbaiki kualitas ya. Ini saya nggak tahu nanti angkanya di Banten seperti apa. Itu bisa dicek di Google Pak. Bagaimana meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas ya. Jadi kalau tidak salah waktu itu kan Gubernur Banten kan kena juga ya Pak ya. Kasus-kasus ya. Itu mudah sekali Pak ya. Kemudian biaya administrasi, relasi dan interaksi ya. Jadi suap OTT itu gampang sekali Pak untuk menangkapnya. Memberi peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru ya dengan kecepatan pelayanan, maka informasi mendapatkan sumber-sumber pendapatan masih banyak sekali. Mendapatkan lingkungan masyarakat baru ya yang dapat secara tepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan perubahan ya. Kemudian memberdayakan masyarakat dengan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah. Nah ini nanti Bapak Ibu terutama yang ASN ya, tolong ini dilihat ya Pak ya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan praktek kontemporer di bidang pelayanan publik ya. Jadi kita semua ini kan ASN kan pelayanan publik semua gitu nih Pak. Nanti akan bisa dilihat informasinya di sini. Next Mbak Alfi. Ya. Jadi tantangan implementasinya. Jadi ada 3 hal, kesiapan kita, kedua keseriusan kita, seriousness, dan komitmen kita. Jadi kita siap
tapi nggak serius, nggak ada gunanya. Kita siap, serius, tapi komitmennya lemah, nggak bisa juga. Ya, ini nanti berkaitan dengan kepemimpinan, kebijakan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti Bapak Ibu tolong dilihat ya. Kelihatan materinya sedikit, tapi ini banyak sekali Pak yang akan kita bisa diskusikan. Next. Ya, jadi untuk penguatan budaya digital, ya, ini ada resep yang saya pakai di sini. Itu masyarakat harus dipaksa Pak. Jadi kalau belum bisa melek internet, dulu pada waktu awal-awal Gojek ya Pak ya, itu kan orang-orang yang yang ojek pangkalan itu kan nggak ngerti bahwa bisa dimudahkan panggilannya itu lewat panggilan HP, Pak. Makanya semua pegawai-pegawai atau relawan-relawan Gojek itu, Pak, itu dibekali dulu, dipaksa, Pak. Dipaksa oleh gadget ya, dengan HP. Jadi kalau dipanggil gimana jawabnya dan menentukan sisi tarik gimana, diajarkan di situ, dipaksa Pak. Lama-lama terbiasa, dan kalau sudah terbiasa, ujung-ujungnya membudaya. Nah ini yang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang akan kita diskusikan lebih dalam, tetapi saya mohon Bapak Ibu sekalian, malam hari ini, PR nih Pak ya. Jadi malam hari ini, tolong materi yang kita sampaikan dipelototin ya Pak ya, dilihat kembali. Ya, jadi saya nggak ingin memperpanjang waktu istirahat Bapak Ibu sekalian karena ini hari pertama. Tapi materi ini ya, biasanya materi ini saya tanyakan lagi setelah dibaca. Tapi kan membaca malam hari ini kan membutuhkan waktu jam 2 jam ya Pak ya. Tolong materi ini nanti dipelototin ya. Kemudian besok pagi saya lanjutkan sedikit ya. Kemudian saya masuk ke materi yang ada di dalam kurikulum namanya teori organisasi dan bagaimana aplikasinya di dalam STIA ya. Jadi bagaimana STIA ini ada satu materi namanya teori organisasi yang saya ampu dengan dosen dari STIA Banten. Nanti akan kita diskusikan materi-materi ini dan saya biasanya itu putar film, Pak, ya. Jadi kayak seperti tadi kan lebih jelas kalau orang pakarnya ngomong mengenai bidang-bidang kita, tetapi dengan YouTube, Pak, itu sekarang saya sering memakai seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, metode pengajaran kami yaitu paparan dari konsepnya pakai PPT, kemudian ada bukunya, Mbak Olvi, bukunya belum saya kirim ya, yang e-booknya ya. Jadi malam hari ini paling lambat besok pagi, karena bukunya belum dicetak ya kalau nggak salah ya. Dulu periode yang sebelumnya buku cetakannya saya kirim waktu itu, tapi kalau Bapak Ibu bisa membaca e-booknya, nanti segera saya akan kirim. Tapi kalau mau cetakannya, nanti mesti difotokopi sendiri, tapi biayanya lebih mahal. Mendingan saya panggil penerbitnya, nanti dicetak. Kapan-kapan kalau saya ke Banten, saya akan bawa bukunya itu. Tapi untuk besok pagi, buku akan saya kirimkan e-booknya dulu ya. Tapi kalau membaca buku textbooknya, itu tidak bisa besok kita bahas. Kita kirimkan besok karena waktunya nggak cukup. Next, Bu Olvi. Ya, terima kasih. Jadi ini materi yang saya bawakan malam hari ini di stop screen, Mbak. Nah, silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan ya. Saya masih ada di depan laptop ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mohon materi malam hari ini itu diresapi betul, dicerna, karena
kita masih punya waktu ya untuk tanya jawab ya. Sebab kalau kita belum mencerna semua materi, waktunya pendek ya. Tapi tadi sudah saya sempat putarkan film pendek kita. Tapi materi ini nanti akan kita diskusikan terus berkaitan dengan materi teori organisasi dan bagaimana aplikasinya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti Bu Alfi supaya ini disampaikan ke teman-teman semua, karena ini materi penting untuk dipelajari malam hari ini ya. Nggak tahu sampai jam berapa, terserah. Yang jelas apa yang tadi saya sampaikan ini materinya padat sekali ya. Tapi mudah-mudahan saya lihat dari wajahnya semuanya paham ya. Tetapi kita besok siang masih memiliki waktu. Silakan, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sedikit Pak Prof, punten. Mangga. Mohon penjelasannya saja. Memang dari abad ke abad mungkin ya. Soalnya saya juga istilahnya lulus kuliah itu S1 2004, seyogianya saya lama lulus. sekali. Iya, seyogianya saya lulus tahun 2000, Pak. Cuman dikarenakan mungkin biaya dan keadaan lah. Jadi itu juga dapat memaksakan tahun 2004. Maka dengan adanya perkembangan mungkin dan tuntutan pekerjaan dan pengetahuan juga, mungkin saya wasilahnya ini berarti mudah-mudahan saya linear dengan pekerjaan saya. Kuliah di setelah saya dengar paparan Pak Prof, alhamdulillah jadi sedikitnya paham ya Pak ya. Insya Allah paham Pak. Betapa rumitnya ya. Ya, betapa rumitnya, dan itu memang kata Pak Prof tadi, memang kita harus dipaksakan seperti itu Pak Prof. Nah, jadi Bapak udah nangkep nih. Ya, jadi kalau secara celotehannya, asal istri melayani suami, jangan menggunakan aplikasi saja seperti itu. Jadi jangan sistem digital. Yang saya pahami Pak Prof, untuk pekerjaan yang sekarang, jadi pekerjaan itu sekarang jujur saya katakan ini informasi pekerjaan mudah sekali dan dengan cepatnya kita mendapatkannya. Jadi mudah sekali. Tapi ini kendalanya tadi itu cara penyelesaian yang istilahnya yang lambat seperti itu. Dikarenakan mungkin 3 faktor itu, skill, style, dan setup mungkin Pak ya. Seperti itu. Apalagi ya. Terus yang selanjutnya Pak Prof, jadi yang mohon penjelasannya, ketika kita mengadakan satu acara atau pihak pusat, kementerian pusat atau provinsi, apakah itu mungkin sudah dianjurkan sistemnya seperti itu? Mungkin istilahnya dikarenakan yang 3 faktor itu, kita itu bahkan ada pihak ketiga yang memfasilitasi. Contohnya seperti ada sekarang itu LSP, terus LMS, sehingga itu jujur saya katakan Pak Prof, untuk saat-saat sekarang ini itu istilahnya sangat yang awalnya kita misalnya contoh kecil Pak Prof, kita menghadiri satu acara workshop atau apa, aturan pulang dari acara tersebut kita itu bawa oleh-oleh biasanya Pak Prof ke rumah itu. Jadi ini mah istilahnya kita itu pulang ke rumah 1 minggu, 1 bulan baru honor kita itu baru cair seperti itu. Apakah sistemnya seperti itu gitu? Ada pihak ketiga gitu untuk menunjang itu. Mohon penjelasannya, punten Pak Prof. Terima kasih. Iya, semua itu merupakan evolusi ya Pak Jamaluddin ya. Jadi tidak bisa sekejap ya. Besok mudah-mudahan Bu Olvi masih punya film-film saya ya. Bagaimana Korea Selatan yang merdeka setelah kita ya. Itu menyalip kita Pak. Korea Selatan dulu merdekanya setelah kita Pak, dari Jepang. Ya.
Dulu nanti Korea saya putarkan, Cina juga gitu Pak. Desa yang tadinya miskin sekarang jadi desa terkaya Pak. Ya. Nah nanti Bu Alfi masih punya materi-materinya, tapi pelan-pelan nanti intinya Pak, kalau saya nanti masuk ya, cuman 2 Pak, nonton film, diskusi gitu aja terus. Oke. Jadi sekarang ini materi pelajaran tuh enak sekali Pak. Iya. Tanya aja sama Bu Alfi ya, teman-teman semua kan isinya nonton film terus Pak. Saya ngomongnya dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Tetapi yang tadi Pak Jamaluddin mengatakan bahwa gimana sebaiknya kalau saya sih ya pengennya mendapatkan leader yang baik Pak. Iya. Leader yang baik itu mulai dari presiden, ya, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah dan sebagainya itu Pak. Ini nanti bidang tersendiri Pak. Cari pemimpin yang baik itu tidak mudah Pak. Apalagi sekarang di Indonesia ini yang terjadi adalah oligarki partai Pak. Sekarang yang ribut mencalonkan pimpinan Indonesia adalah orang-orang partai Pak. Ya. Orang-orang yang dari kampus nggak ditawarin Pak. Ya. Ini masalah-masalah yang berat ya. Jadi sebetulnya kalau Bapak lihat di Cina, Korea Selatan, Singapura itu demokrasinya lemah Pak. Semua sentralistik semua. Karena kalau di Cina kan partainya cuma 1. Ya. Di Singapura partainya cuma 3. Ya. Di Korea Selatan partainya cuma 2 yang dominan ya. Di Indonesia tuh puluhan Pak. Dan semua pengen jadi pemimpin. Nah, track record-nya belum jelas. Nah, ini nanti ya bukan bidang saya Mbak Alfi ya. Ini bidangnya dosen lain ya, tapi berkaitan dengan administrasi dan teori organisasi. Nanti saya ada film-film yang nanti akan saya putarkan ya. Kalau Mbak Alfi belum dapat film-film yang lama saya, nanti saya siapkan nanti malam ya. Termasuk materi yang buat besok siang ya Mbak ya. Ibunya saya kirim ya. Nanti sampaikan pada pimpinan STIA. Saya pengen offline ya. Nanti ke Pandeglang dan kita bisa diskusi secara bebas gitu ya. Nah malam hari ini mudah-mudahan Mbak Alfi nanti kirim sama teman-teman semua ya. Itu sebenarnya materi yang saya buat ini buat PR loh Mbak ya. Sebetulnya nanti jam 9 diskusi lagi, tapi kan nggak bagus. Energinya sudah habis. Besok pagi aja diteruskan dikit-dikit lagi ya. Agar supaya lebih efektif ya. Sekarang ini kan ada yang belum makan malam Mbak, jadi wajahnya kelihatan masih agak pucat-pucat sedikit ya. Tahu aja Pak Prof, saya belum Pak, jujur. Iya. Makanya kalau boleh mungkin Mbak Alfi saya mohon supaya materinya disampaikan ke teman-teman ya. Supaya malam hari ini dipelototin ya, dilihat-lihat. Terus kemudian besok siang kita teruskan nonton film lagi ya. Supaya nanti materi yang teori organisasi masih punya ya Mbak ya. Materi teori organisasi masih ada Prof. Oke, itu nanti juga. Tapi jangan disampaikan sekarang Mbak, nanti nggak jelas yang mana. Baik. Pak Jamal ini belum makan malam juga, jadi mudah-mudahan Mbak Alfi bisa di-share materinya. Saya mengucapkan selamat ya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di program Pasca. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat bahwa kita semua akan mencoba berdialog ya. Ini Pak Irwan juga akan sharing pengalaman juga ya. Mudah-mudahan ke depan ya Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan ya memberikan masukan-masukan berdasarkan pengalaman-pengalaman Bapak sekalian ya. Nah, makanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan materi yang malam hari ini saya sampaikan tadi bisa dihayati, bisa diresapi, dan bisa dipelototi ya. Besok akan kita teruskan lagi.
Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan materi yang saya bawakan tadi tidak terlalu sulit ya untuk kita perdalam lagi. Sekali lagi selamat istirahat, selamat makan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok siang ya. Ya, Prof. Besok siang, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, silakan. Paling sebelum ditutup mungkin boleh on kamera dulu ya Bapak Ibu semuanya buat dokumentasi. Untuk di absen ya. Iya, siap, Prof. Silakan Bapak Ibu, boleh on cam dulu ya. Silahkan on kamera dulu ya Bapak Ibu. Adit. Siap. Asep, kokobok jangan. Baik, saya hitung dulu Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Boleh gayanya? 1, 2, 3. Makasih banyak Prof atas waktunya matrikulasi ini. Terima kasih, sampai Lagi nih besok siang ya Prof. Selalu Pak Prof. Sampai ketemu besok siang ya. Iya Prof. Selamat Sehat makan selalu. malam, salam sehat buat semuanya. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya ya matrikulasi malam-malam hari ini. Enggak apa-apa Ibu. Bu Dini juga makasih banyak sama-sama. Izin bakat Meli. Iya, Mbak. Pak Irwan. Besok kuliah lagi. Besok kuliah ya Pak hari Sabtu. Aduh libur, aduh yang sare. Aduh. Sabtu pertama. Malu ini maraton, kegiatannya maraton. Jadi kuliah pertama besok jam 9 ya Bu Olvi? Iya, jam 9 mata kuliah pertama dengan Prof. Samun. Mata kuliah kedua Marta. Kapan offline Wolpi? Jadi supaya Offline bisa. Jadi supaya Nanti offline diatur Prof. Martani pengen bisa jadwal offline-nya kapan ya Pak? Nanti kita menyesuaikan Prof-nya. Iya masalah peres ya di kamera ya Dina. Siap. Nanti kita sesuaikan dengan jadwal Prof. Martani ya Pak, biar bisa offline bareng. Ibu entin ke yang sare juga itu. Ayo Wolpi istirahat dulu makan malam yuk ya. Assalamualaikum. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam warahmatullahi Ya Bapak Ibu semuanya. wabarakatuh.